Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kajian kita pada hari ini adalah tanggapan terhadap Hari Guru. Hormatilah guru. Baru saja kita memperingati Hari Guru Nasional yang ke-78. Di sini perlu kita tanggapi bagaimana seorang murid, siswa, mahasiswa terhadap guru dan dosennya. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan arahan bahwa manusia itu akan menjadi tinggi derajatnya. Derajat itu sebagai manusia akan terjadi peningkatan apabila manusia memiliki iman dan ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman kepada Allah di antara kamu, dan orang-orang yang diberikan ilmu kepada mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak punya ilmu. Dan Allah akan memberikan informasi terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini dapat kita pahami manusia itu akan rendah derajatnya apabila tidak memiliki iman. Imannya ada tapi tidak berkualitas juga, ini rendah. Maka keimanan, akidah yang dimiliki oleh manusia harus ada upaya untuk meningkatkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan memberikan penilaian yang tinggi kepada manusia yang memiliki ilmu pengetahuan yang membawa manusia kepada kebaikan. Baik kebaikan di dunia ataupun untuk meraih keuntungan di akhirat. Derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah itu ada perintah Rasulullah supaya mereka itu menjadi orang yang alim, mempunyai ilmu pengetahuan. Rasulullah sabda, kun aliman. Jadilah kamu orang yang punya ilmu. Satu. Yang kedua, au muta'alliman. Jadilah kamu orang yang cinta belajar untuk menimba ilmu pengetahuan. Au mustami'an. Yang ketiga, jadilah kamu orang yang selalu mendengarkan kajian-kajian ilmu pengetahuan dalam kehidupan ini. Wala takur rabi'ah. Jangan kamu menjadi orang yang keempat. Punya ilmu tidak,
belajar juga nggak mau, mendengar juga nggak mau, patah lagi, maka binasalah hidup. Jadi manusia ini perlu berarti belajar supaya dia bisa mengajar, supaya dia jadi guru. Allah sudah memberikan petunjuknya kepada manusia melalui Nabi Adam. Nabi Adam ini adalah nabi dan rasul derajat paling tinggi. Tapi dia berfungsi sebagai guru manusia. Guru untuk manusia di zamannya, pada kaumnya. Juga nabi-nabi yang lain. Fungsi Rasul itu menjadi guru di kelompok kaumnya. Nabi Muhammad itu adalah guru untuk semua manusia. Rahmatan lil alamin. Maka kita sebagai murid, siswa, mahasiswa harus menghormati terhadap orang yang kita ambil ilmunya itu. Ada muta'allim, ada akhlak orang yang belajar. Ya, ada akhlaknya, ada adabnya, ada etika supaya ilmu yang dipelajari dapat dipahami, dapat dihayati, dapat diamalkan dan berkah. Betapa banyak orang yang punya ilmu tinggi, gelarnya profesor, tapi tidak membawa manfaat kepada orang lain. Nah, ini tidak boleh terjadi seperti itu. Kenapa itu? Dia merasa gurunya yang paling rendah derajatnya dulu, guru SD itu, TK itu, dia nggak sepele. Tidak boleh. Walaupun kita sudah tinggi jabatan, setinggi-tingginya, gelar sudah paling maksimal, tapi guru kita tetap guru, bukan mantan guru. Selalu terdengar itu mantan guru saya itu, tidak boleh, tidak ada mantan. Jabatan itu ada mantan, tapi gelar guru itu adalah guru kita dunia akhirat. Maka belajarlah kepada orang yang punya ilmu, yang beriman dan bertakwa, supaya keberkahan hidup itu bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Orang yang punya gelar tinggi tidak begitu ada manfaatnya bagi orang, karena mungkin dia tidak menghormati gurunya. Kita ini walaupun sudah kita jadi guru, jadi dosen, gelarnya tinggi segala macam, banyak gelar sandang, tapi guru yang mengajari kita itu satu huruf itu, satu angka itu tidak boleh kita lupakan. Mendidik kita untuk menulis, membaca, itulah guru kita yang tidak pernah kita katakan bekas guru saya. Ya, sedih kali kita guru, Pak, saya bekas guru Bapak, murid saya. Murid bapak saya dulu guru saya, sekarang enggak, bekas. Nah, ini tidak boleh katakan, itu tak berakhlak kata-kata itu. Maka dalam berbagai literatur tentang adab guru itu, satu, takzimul muallim, menghormati guru. Menghormati guru itu tidak boleh kita berkata-kata yang keras, yang tidak beradab terhadap guru kita. Kalau kita bertanya jangan untuk mentes ilmu guru itu. Tapi betul-betul kita tidak mengerti dan mendengarkan penjelasan guru itu. Ada murid terhadap guru. Ketika guru menjelaskan, kita tidak boleh kemana-mana melihat pandangan mata kita. Harus tertuju kepada guru yang memberikan penjelasan itu. Itulah penghormatan waktu belajar, penghormatan di waktu selesai belajar, penghormatan di luar kapanpun kita berada. Tetap itu guru kita tidak boleh lupakan. Sudah kita sudah tamat, sudah bekerja, sudah punya jabatan, sudah sukses, jangan lupakan guru kita. Minimal kita datangi guru itu ketika kita berada di kampung dulu mengajar kita, ketika berada di mana kita belajar, kita jumpa, maka kita hormati, muliakan guru itu dengan penghormatan bahwa itu adalah orang tua kita yang mengajarkan ilmu kepada kita yang bermanfaat untuk dunia akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, meminta nasihat. Meminta nasihat bagaimana dulu
Imam Syafi'i begitu menghafal dia lupa. Ya, apa rahasianya supaya dia punya ingatan yang kuat, daya ingat yang begitu bagus? Maka dia bertanya, meminta nasihat kepada gurunya Waqi. Syakautu ila Waqi isu ahibzi fa arsalani ila tarkil ma'asi fa inna Allah la yahdi li'asi. Aku mengadukan hafalanku yang begitu buruk kepada guruku bernama Waqi. Maka dia beri arahan supaya aku meninggalkan maksiat. Sesungguhnya Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang melakukan maksiat. Maka itu dilaksanakannya. Jadi ada sesuatu yang tidak dapat kita capai, mungkin ada nasihat dari guru, minta nasihat. Ya, ansahu. Ya, apabila dia minta nasihat, maka guru akan memberikan nasihat. Makanya kita terkadang akhlak kita kepada guru itu terlampau jauh dari kenyataan. Ya. Bahkan ada orang yang melawan guru, tapi akibatnya itu durhaka. Ada kata-kata durhaka. Maka ilmunya banyak, tapi hidupnya tidak menentu. Maka kewajiban seorang murid yang sudah memiliki ilmu, jika dibutuhkan dia menyampaikan ilmu, mentransfer ilmunya, dia tidak bisa menolak kalau ada waktunya. Karena itu adalah kewajiban. Kewajiban seorang guru menyampaikan ilmunya, Allah akan menambahi ilmunya yang belum dia ketahui. Maka Rasulullah menyatakan, siapa yang mengajarkan ilmunya, maka dia akan diberikan oleh Allah ilmu yang belum dia ketahui. Man amila ilman 'allamallahu ma lam ya'lam. Jadi sangatlah rugi apabila kita memiliki ilmu tapi tidak kita ajarkan kepada orang lain. Maka ilmu itu harus ditransfer, ilmu itu harus ditularkan, ilmu itu harus diajarkan kepada orang lain. Karena ini adalah salah satu investasi akhirat. Maka Rasulullah menyatakan, iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Apabila meninggal seorang anak manusia, terputus amalnya, dia nggak bisa lagi menambahi amalnya. Yang terus-menerus tidak terputus adalah 3. Yang pertama, shadaqatin jariyah, yaitu sedekah yang terus mengalir, pahala yang disebut dengan wakaf. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diajarkannya bermanfaat kepada manusia. Jadi kita jangan pelajari ilmu yang negatif, diajarkan kepada orang itu bermanfaatlah, dosanya akan mengalir terus menerus kepada orang yang mengajarkan ilmu yang negatif, ilmu yang jahat, ilmu yang tidak baik. Maka hati-hati, pelajarilah ilmu yang ada sumbernya berdasarkan Al-Quran hadis, atau sumbernya itu memang tidak ada risiko yang negatif dari yang kita pelajari itu. Yang ketiga, awaladin salihi yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan seorang orang tua, maka dia tidak terputus amalnya. Yang 3 ini terus mengalir sampai hari kiamat. Makanya salah satu keberuntungan dan keuntungan yang diraih oleh seorang guru sebenarnya adalah bekal hidupnya di akhirat. Kabarnya orang yang income dari mengajar tidak seberapa, tapi berkah hidupnya itu diberikan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di negeri kita ini ada memperingati Hari Guru Nasional HGN, itu perlu ada pemikiran ke depan untuk kita sampaikan kepada pemerintah. Hari ini kita masih belum mengharapkan bagaimana ini guru-guru yang honorer ini, belum ada perhatian secara serius. Guru honor yang sekian tahun otomatis jadi PNS atau SN, itu belum ada. Ya, tapi yang dipikirkan bagaimana gaji PNS naik.
Guru honorer menderita sebenarnya ya, bagi orang yang berkecimpung dalam guru honor ini ya perlu ada solusi yang perhatikan. Bukan gaji PNS naik, tapi gaji honorer ini banyak yang di bawah 1 juta setiap bulan dia terima, mengajar setiap hari di guru swasta. Jadi pemerintah yang akan datang ya dan memikirkan ini nasib guru ya, bukan nasib guru PNS. Nasib guru honorer ini perlulah dipikirkan. Kalau sudah ada yang 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun dia mengajar, mengabdi, tidak ada absennya untuk mengabdi kepada negara ini harus menjadi prioritas untuk diangkat menjadi pegawai negeri atau ASN. Karena kita ini ada